Salam, saya atas nama Sri Noryara, NIM 1.04.2023.0024. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi landasan yuridis. Dalam landasan yuridis ada 3 rumusan masalah yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pengertian landasan, histori bimbingan dan konseling. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari dimasuknya bimbingan dan konseling. Dulu bimbingan dan penyuluh pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan disingkat FKIP yang kemudian menjadi IKIP di Malang tanggal 20 sampai 24 Agustus tahun 1960. Perkembangan berikutnya tahun 1964 IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluh. Tahun 1971 berdirinya proyeksi perintis sekolah pembangunan. Pada 8 IKIP yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Melalui proyek ini bimbingan dan penyuluh dikembangkan, juga berhasil disusun pola dasar rencana dan pengembangan bimbingan dan penyuluh. Lahirnya kurikulum tahun 1975 untuk sekolah menengah atas, di dalamnya membuat pedoman bimbingan dan penyuluh. Tahun 1978 diselenggarakan program PGSLP dan PGSLA, bimbingan dan penyuluh di IKIP di setingkat D2 atau D3 untuk mengisi jabatan guru bimbingan dan penyuluh di sekolah yang sampai saat ini belum ada jatah pengangkatan guru BP dari tamatan S1 jurusan bimbingan dan penyuluh. Pengangkatan guru bimbingan dan penyuluh di sekolah mulai diadakan sejak adanya PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluh. Keberadaan bimbingan dan penyuluh secara legal formal diakui tahun 1989 dengan lahirnya SK MEPA nomor 026 SK MEPA nomor 026/MEPAN tahun 1989 tentang angkatan kredit bagi jabatan guru dan lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Kepmen tersebut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluh di sekolah. Akan tetapi pelaksanaan di sekolah masih belum jelas seperti pemikiran awal untuk mendukung misi sekolah dan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan mereka. Sampai pelaksanaan bimbingan dan penyuluh di sekolah tidak jelas, padanya lagi penggunaan terutama orang tua murid berpandangan kurang bersahabat dengan guru BP, munculnya anggapan bahwa anak yang ke guru BP identik dengan anak yang bermasalah. Kalau orang tua murid diundang ke sekolah oleh guru BP, di benak orang tua berpikir bahwa anaknya di sekolah mesti bermasalah atau ada masalah. Hingga tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang di dalamnya termuat aturan tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Ketentuan pokok dalam dilaksanakan oleh guru pembimbing, dan di sini pola pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah mulai jelas. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluh di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Ketidakjelasan pola yang harus diterapkan berdampak pada buruknya citra bimbingan dan konseling sehingga melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksanaan BK. Munculnya persepsi negatif terhadap pelaksanaan BK, berbagai kritik muncul sebagai wujud kekecewaan atau kinerja guru pembimbing sehingga terjadi kesalahpahaman, persepsi negatif. Masalah menggejalakan diantaranya konselor sekolah dianggap polisi sekolah, BK dianggap semata-mata berbagai pemberi nasihat. BK dibatasi pada menangani masalah insidental. BK dibatasi klien-klien tertentu saja. BK melayani orang sakit atau kurang normal. BK bekerja sendiri. Konselor sekolah harus aktif, sementara pihak lain pasif.
adanya anggapan bahwa pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja, menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat dengan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Memusatkan usaha BK pada penggunaan instrumentasi BK, tes, inventory, kuesioner, dan lain-lain. Dan BK dibatasi untuk menangani masalah-masalah yang ringan saja. 2. Aturan-aturan BK di Indonesia. Pembimbing atau pejabat lainnya yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Untuk itu, seorang guru bimbingan konseling dalam tugasnya harus memenuhi dan memegang ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kode etik bimbingan dan konseling memuat hal-hal yang berkaitan dengan kualifikasi yang mana seorang guru BK wajib memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang BK, serta wajib memiliki hubungan kelembagaan yang memuat aturan pelaksanaan layanan BK. Kode etik konseling memberikan dasar dan orientasi kepada guru BK selama melaksanakan tugas sehingga tujuan pelaksanaan BK tercapai sesuai dengan diharapkannya. Idealnya, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu dilakukan oleh guru BK yang memiliki kualifikasi minimal sarjana pendidikan S1. Masih ditemukannya guru BK di sekolah-sekolah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan, bimbingan dan konseling atau sarjana pendidikan S1. Bimbingan dan konseling pemberian layanan kurang akan efisien apabila tidak menerapkan kode etik yang seharusnya, tidak menerapkan asas-asas yang ditentukan, tidak melaksanakan sesuai dengan kode etik, maka layanan yang diberikan tidak dapat diterima dengan baik dan tentunya pengentasan dan tujuan dari layanan bimbingan dan konseling tidak akan tercapai. Seorang guru BK atau konselor yang profesional selalu dihadapkan dengan dilema etik yang muncul akibat konflik pada mempertahankan standar benar atau salah dalam melaksanakannya. Di lapangan pada proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh guru yang berlatar belakang pendidikan non-BK. Guru BK berlatar belakang pendidikan non-BK diterima dengan alasan yang diperoleh bahwa tidak adanya guru BK yang berlatar belakang pendidikan S1, pendidikan dan konseling, adanya perspektif bahwa keberadaan guru BK yang berlatar belakang pendidikan S1 tidak diperlukan. Selain itu, menilai bahwa guru mata pelajaran dapat melaksanakan tugas ganda. Yang ketiga, pentingnya landasan yuridis BK. Pertama, kurikulum 1975 membagi 3 jenis layanan dalam jalur pendidikan formal, yaitu pertama, layanan manajemen, yang kedua, layanan pembelajaran, dan yang ketiga, layanan bimbingan dan penyuluh. 2. Aturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 5. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang menyatakan bahwa salah satu persyaratan bagi pendidik yang telah menyadapkan sertifikat pendidikan untuk memperoleh tunjangan profesi adalah apabila pendidikan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai tugas beban guru pembimbing dan konseling atau konselor. Setiap kegiatan menyusun program, melaksanakan program evaluasi, menganalisis, dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan meliputi yang pertama, layanan orientasi, kedua, layanan informasi, ketiga, layanan penempatan dan penyalur, keempat, layanan pembelajaran, kelima, layanan konseling perorangan, keenam, layanan bimbingan kelompok, ketujuh, instrumentasi bimbingan dan konseling, ke-9 konferensi kasus, 10 kunjungan rumah, 11 alih tangan. Kegiatan bimbingan dan konseling secara keseluruhan harus mencakup yang pertama, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Sekian dan terima kasih. Salam.